Simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya diberikan kebahagiaan ya buat kita semuanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini ketemu lagi bersama saya Arman yang akan membawakan acara Jamus, Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang. Kali ini kita di showroomnya Bengkel Las Ngudi Rejeki, dan tentunya Arman nggak sendirian ya. Di samping Arman ada Bapak Darmanto, yaitu selaku pemilik Bengkel Las Ngudi Rejeki ya Pak ya, yang berada di Borobudur ini ya. Dan tentunya akan menemani 1 jam ke depan. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang juga, ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tentunya industri kreatif ini harus punya inovasi dan juga kreatif ya Pak, di tengah gempuran yang namanya persaingan industri di masyarakat gitu ya. Dan ada yang spesial di kesempatan pagi atau siang ini ya, pagi menjelang siang ini ya. Di Bengkel Ngudi Rejeki ini selaku ownernya, selaku pemiliknya yaitu Bapak Darmanto, ini punya keterbatasan tersendiri gitu ya Pak ya. Dan bisa dikatakan penyandang disabilitas daksa. Ya. Dan industri kreatif di Borobudur ini salah satunya pemiliknya Bapak Darmanto ini adalah usaha las dan juga bengkel. Ya. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula merintis usaha las dan juga bengkel ini dengan mungkin ini spesial banget ini ya, dengan keterbatasan Bapak seperti ini. Ya, saya punya bengkel las ini berawal dari kebutuhan sebenarnya. Jadi di saat itu saya yang kebetulan berkursi roda, untuk mobilitas ke sana kemari kesulitan, dan harus punya angen-angen bahwa saya harus bisa seperti orang lain pada umumnya ya. Dengan saya melihat sepeda motor itu kok saya nggak bisa naikin, nggak bisa menggunakan itu, bagaimana supaya saya bisa menggunakan kursi roda itu, sepeda motor itu. Jadi otodidak saya pertama kali itu beli bahan tapi belum bisa ngelas. Jadi cuma kita potong-potong, kita bentuk-bentuk, terus tukang lasnya yang terus kita bawa ke tukang las, dan tukang las itu yang harus mengikuti kemauan saya, karena kan juga masih bingung. Terus lambat laun dengan saya sudah punya motor roda 3 itu, teman-teman ada yang pengen dan seperti itu, dan itu pun saya belum bisa ngelas. Dengan saya mau membantu teman-teman untuk membuat sepeda motor roda 3 itu, saya nekat beli mesin las dan mesin gerinda potong. Nah, terus awal mulanya ya asal-asalan aja, kita ngelas. Setelah bisa, ternyata tetap kurang mampu, karena memang saya itu di satu itu belum bisa. Terus saya minta tolong teman yang sudah bisa ngelas, saya suruh ngelas. Dan setelah itu saya berpikir, kenapa saya kok enggak? Saya harus punya bengkel, karena ini memang untuk kebutuhan ke depan, bisa membuat roda 3, modifikasi dan sebagainya. Nah,
Awal mula saya tahun 2000 di saat itu, Mas. Awal mula Iya, ini ya Pak, 2000. berdirinya Iya. usaha ini ya. Rencana ingin Oh, ingin ya, dan untuk- masih tahap belajar itu di Iya. tahun 2000. Dengan istilahnya alat pertama yaitu las dan juga gerinda itu ya. iya. Untuk memulai usaha bengkel ini ya. Terus alhamdulillah tahun 2000 awal 2011 bisa berdirinya bengkel saya ini yang memang dari nol semua dan Iya. saya dan dibantu teman saya yang bisa ngelas tadi sampai sekarang ini. Luar biasa banget ya Pak. Dari ide yang mungkin otodidak gitu ya. Iya, Tidak iya, ada basic bahwa Bapak punya keahlian untuk ngelas atau bengkel gitu ya Pak. Iya, Dengan tidak. ide Itu hanya untuk tidak dari belajar sendiri sampai terus ada teman membantu untuk memberikan bagaimana teori-teori ngelasnya seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dari awal tahun 2011 sampai sekarang ini alhamdulillah masih tetap ada yang membantu. Alhamdulillah kita bukan anak buah ya, jadi saling kerjasamanya, jadi kita masih ada dibantu 4 orang. 4 tenaga. orang karyawan Iya, ya untuk ini yang membantu usaha Bapak ini ya. Iya. Tentunya awal mula dari berdirinya sampai sekarang ini jatuh bangun ya Pak. Mungkin kesulitan yang Iya. paling sulit dihadapi Bapak ini apa? Kesulitan yang paling sulit itu terutama di awal mulai itu di modal. Oh di modal, Iya, permodalan gitu ya iya. Pak untuk membuka Iya, usaha. saya rasa semua yang namanya merintis usaha itu pasti awal mula di modal. Di permodalan Iya. gitu ya. Niat ada, modal belum ada, nggak bisa jalan. Nah, cuma itu Pak, permodalan aja. Mungkin kalau keterbatasan Bapak seperti ini, itu menjadi kendala atau menjadi motivasi buat Bapak? Kalau keterbatasan itu justru akan saya merasakan itu adalah motivasi, bukan kendala. Karena apa? Yang kendala itu sebenarnya tidak ada. Kendala itu tergantung niat kita. Toh bahasanya kesulit apapun itu, sulit itu kalau kita bayangkan, Mas. Iya, Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan kemampuan, contohnya naik gunung itu sulit untuk mencapai ke atas. Itu bagi yang keterbatasan seperti itu. Tapi kalau ada niat, setahap demi setahap merangkak satu jengkal sampai nanti akan sampai ke gunung itu juga. Sampai puncak gitu ya Puncak Pak. juga, ya. Apa yang Jadi, diinginkan gitu ya, diinginkan. bisa tercapai gitu ya. Keterbatasan itu kita akan menjadi keterbatasan selagi ada niat dan Niat. kemauan. Iya. Bukan kendala tersendiri gitu ya Pak untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan gitu ya Pak ya. Untuk sebelumnya Bapak punya usaha apa atau kesibukannya apa sebelum mendirikan usaha ini Pak? Kalau saya itu yang ini Mas, keinginan saya itu akan mencoba dari awal dari saya awal menginjak remaja itu pernah nyemil sepatu, pernah jualan sayuran, pernah reparasi arloji, pernah juga jualan bibit tanaman keliling seperti itu. Jadi saya itu kalau yang namanya usaha tidak puas dengan satu usaha. Jadi apa yang kita bisa lakukan akan kita lakukan selagi itu positif semua. Gitu. Dari pengalaman berjualan ke sana ke sini gitu ya Pak di lapangan gitu ya. Akhirnya mendaratlah di sini gitu ya Pak. Tentunya banyak cerita gitu ya Pak. Dari pengalaman itu sendiri dan muncul ide seperti ini gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak. Muncul idenya itu dari mana Pak? Untuk las. Iya, untuk las atau untuk bengkel usaha ini. Ya itu untuk muncul idenya ya dari kebutuhan kita Mas. Oh kebutuhan Bapak sendiri gitu ya. Jadi ya contohnya seperti tadi
orang lain bisa naik motor, kenapa saya tidak? Nah, saya harus berpikir bagaimana supaya motor itu saya bisa gunakan. Contohnya ya dengan saya kasih samping, tambahan roda samping yang disebut sespan. Roda 3 seperti ini ya Pak ya? Iya. Ini untuk tambahannya gitu ya? Ini ya, untuk membantu. Ya. Untuk membantu mobilitas, Iya. intinya Bapak kesana kesini gitu ya? Ya. Ini ide awal seperti ini Pak? Iya. Dari sepeda motor Iya. dikasih ini untuk Iya. mobilitas kesana kesini Iya, gitu ya Pak ya? Iya, itu ide awal dan untuk sebagai pondasi saya punya bengkel lah ya itu. Iya. Ini modifikasi ini ya Pak ya? Iya. Seperti ini ya, tambahan roda sama jok. Ini bisa untuk boncengan bertiga gitu. Bisa bertiga, bisa berempat. Bisa bertiga, bisa berempat gitu ya. Dan mungkin proses awal untuk usaha ini, ya, dari proses awal berdirinya usaha bengkel ini, apakah hanya bengkel las saja atau bengkel modifikasi saja gitu Pak? Ya. Atau mungkin bisa berkembang ke apa-apa gitu? Proses awal memang saya hanya membuat motor roda 3 dan alhamdulillah dari saya punya roda 3 itu teman-teman yang sesama disabilitas bisa sharing, bisa apa namanya bisa tahu seperti apa roda 3 dan mereka juga butuh. Ya, banyak yang minta bantuan ke saya untuk pesan ke saya gitu, jadi saya bikinkan sesuai dengan kemampuan. Iya. Dalam arti apa? Sesuai dalam kemampuan itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Jadi kita juga bisa bikin motif yang wah itu bisa juga. Tapi yang penting bisa untuk mobilitas, bisa untuk membantu untuk prasarana menopang itu ekonomi asal kuat dan budget tidak mahal. Jadi intinya saya bikin itu saya membuat pesanan itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan sesuai maaf ini sesuai budget gitu ya Pak ya. Okay. Jadi nggak saya yang memutuskan budget. Jadi itu tadi saya kembalikan ke konsumen. Iya. Budgetmu pinten, budgetmu berapa, keinginanmu seberapa. Kan? Iya. Oh itu ditawarkan untuk mereka yang pengen membuat seperti ini, ditawarkan. Iya. Kamu punya budget berapa? Saya istilahnya saya egoke gitu ya Pak ya. Bukan matok harga sekian untuk jadi sekian untuk seperti ini gitu ya Pak ya. Saya tidak seperti itu. Jadi sesuai kemampuan dan sesuai contohnya kan seperti ini. Motor yang dibawa ke saya, maaf ini Supra tahun 2000. Iya. Di situ kan nominalnya paling 1.500.000. Iya. Kalau kita budgetkan bikin sespannya kok 5 juta kan nggak sesuai. Nggak sesuai gitu ya. Tapi yang dibawa ke situ itu NMAX. Iya. NMAX ya ini sesuainya ya budgetnya yang 7 juta ini ya itu yang sesuai dengan motornya. Kan, iya. Jadi supaya ya nyaman, dipandang juga nyaman. Pengguna nyaman gitu ya. Iya, gitu. Intinya sesuai harapan dari konsumen itu sendiri gitu ya Pak. Iya. Ini Bapak idenya tergabung di ini ya Pak Warsa Mundung gitu ya Pak. Oh iya. Itu komunitas untuk penyandang tunadaksa. Ya. Mungkin ini nanti bisa diceritakan ya Pak di session berikutnya ya. Ini seperti ini ya Pak. Jadi istilahnya Bapak punya komunitas seperti itu. Apakah dari ini pelanggan-pelanggan itu dari komunitas itu sendiri atau dari masyarakat yang lain? Ya pelanggan saya dari teman di komunitas juga ada, dari masyarakat umum juga ada. Dari dari mulut ke mulut bahkan saya pernah bikin kita kirim ke Jambi, ke Sulawesi juga, Kalimantan juga pernah. Tapi untuk yang wilayah Jogja dan sekitarnya, Purworejo, Semarang dan sebagainya itu yang pada umumnya. Tapi dari teman-teman yang di awal mulai ya karena kita belum dikenal
jauh, belum dari ya dari teman-teman di Paguyuban. Itu di Paguyuban Warsamun. Ini komunitas itu ya Pak? Iya, komunitas. Kalau untuk produknya sendiri Pak, mungkin yang paling banyak itu dari modif itu sendiri atau intinya permintaan pelanggan itu apa aja itu? Kalau awal mula memang kita dari modifikasi. Iya. Jadi dengan berjalannya waktu sampai sekarang itu alhamdulillah yang banyak dan yang jalan itu malah yang ini, yang kebutuhan rumah tangga seperti rangka baja ringan, kanopi, teralis pagar, pintu dan sebagainya. Oh malah seperti itu tak, bukan hanya intinya tujuan awal kan untuk modif sepeda motor roda 3 gitu ya Pak. Iya. Bukan hanya itu saja tapi produk-produk yang lain gitu ya. Iya. Sekarang malah yang jalan di bengkel kami yaitu malah seperti kita, itu ya. Untuk melayani kebutuhan rumah tangga. Itu. Tapi ya satu kali waktu berapa juga masih kita layani modif motor roda 3. Bulan kemarin kita masih bikin 2 kayaknya. Iya, oke. Menarik banget obrolan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Tapi kita break sejenak untuk iklan yang mau lewat. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil, Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong Pak. Buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pak, ya? Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini.
Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang menerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi, Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki arpang, kata Bu. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kembali hadir Jamus Jagongan Lahan Musyawarah Spesial Disabilitas, masih bersama Bengkelas Ngudi Rezeki bersama Bapak Darmanto. Ya, Pak, ya. Masih ini ya Pak, semangat ya Pak? Semangat, iya, bebas. Oke, tadi udah dijelaskan panjang lebar mengenai awal mula usaha ini dan juga kendala-kendalanya gitu ya Pak ya. Ini buat sahabat bilang yang pengen berpartisipasi untuk acara ini bisa gabung di line telepon 587373 dan juga WA di 081578968968. Ini udah ada pertanyaan dari sahabat Gemilang ini ya. Ini mungkin nanti kita kasih pertanyaan ke Bapak. Tapi sebelumnya saya pengen tanya ini Pak. Dari usaha ini mungkin ada ini ya Pak, kendala dalam pemasaran gitu ya Pak, ataupun mungkin Bapak punya trik sendiri tentang pemasaran yang Bapak lakukan di Bengkelas Ngudi Rezeki ini Pak. Oke ya, memang yang namanya segala usaha itu memang satu di kualitas, dua di pemasaran dan di kepercayaan gitu. Iya. Ya. Itu kalau kita yang di kita ini alhamdulillah pemasaran itu dibantu dari konsumen dan masyarakat karena kita pemasarannya hanya dari mulut ke mulut dan dari hasil yang kita kerjakan dari situ otomatis dari hasil kita itu akan dibicarakan orang dan itu akan jadi nilai poin ke kita. Kalau memang kita bisa memuaskan konsumen, ya itu yang namanya pemasaran kita. Jadi dari mulut ke mulut itu akan
secara tidak langsung dia yang akan datang ke kita yang membutuhkan itu karena dari hasil kita. Jadi saya berusaha untuk menjaga kualitas dan menjaga produk sesuai dengan yang budget yang konsumen pesan seperti itu. Jadi kalau kualitas itu sebetulnya sekarang itu ya di samping skill kita ya memang sesuai dengan bahan dan budget si konsumen, karena sekarang kan yang namanya bahan itu berbagai macam barang sudah disediakan. Iya. Ya, spek bahan dan kualitas bahan itu sudah disediakan. Nah, kita melayani sesuai ijab kabul, dalam arti ijab kabul di saat kesepakatan gitu ya. Kesepakatan harga dan kualitas dan spek bahannya. Iya. Jadi gitu. Dan pemasarannya ya gitu yang kita lakukan saat ini ya dari mulut ke mulut, dari konsumen satu dibicarakan ke 10 orang nanti ada yang tertarik bisa ngubungi langsung datang ke kita. Kita nggak pakai. Ya, kalau sekarang kan banyak ya Pak media sosial. Ya. Mungkin Bapak bisa apakah menggunakan seperti itu Pak untuk pemasarannya? Belum. Kita Belum. masih tetap dari mulut ke mulut, belum pakai. Ya ada memang kita pakai cuma yang media sosial cuma kita pakai Google Map, karena Google Map itu sebetulnya untuk membantu masyarakat mengenal bengkel saya dan mengenal tempat saya. Oh, tempat gitu ya, tempat, dan juga ada di situ ada foto-foto gitu ya Pak ya. Foto kita hanya pakai Google Map saja, tapi yang banyak malah dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut gitu ya, dari pelanggan satu. Oh ini kualitasnya bagus, ya, oh ini di sana gitu ya Pak ya. Dan yang datang ke kita juga seperti itu. Jadi kita tanya, kok Bapak dari mana? Dari sini-sini. Kok tahu di sini? Ya dari teman saya lah, seperti itu. Berarti kan memang selama ini dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut gitu ya. Dari pelanggan Bapak. Iya, seperti itu. Oke, untuk harga sendiri Pak. Tadi udah disinggung ya untuk roda 3-nya gitu ya Pak, untuk modifikasi sepeda motor ya. Kalau untuk yang lain Pak, seperti di belakang Bapak ini kan, ini apa ini Pak? Ini buat jualan bensin yang pakai botol. Oh, pakai botol-botol ya, itu ya. Itu, ya. Ini jadi ini kebetulan ada pesanan untuk itu. Terus itu SAP 3 ya Mas, SAP 3 untuk penampung. 3 tingkat ini ya Pak, di 1, 2, 3 ini ya. Ya, terus bawahnya ada saya bikinkan almarinya supaya mereka tidak repot malam bawa masuk, pagi bawa keluar lagi. Jadi cukup mereka tampung di bawah sisa-sisa yang belum terjual dan atau botol dan lainnya itu supaya nggak repot seperti itu. Iya, untuk menyimpan itu ya, menyimpan botol-botol itu ya. Untuk kalau seperti ini di harga berapa Pak? Ini juga menyesuaikan budget juga. Menyesuaikan budget juga. Kita bikin dari budget 800 sampai 2 jutaan. 800 sampai 2 tinggal juta. spek dan bahan dan ukuran juga. Iya. Itu sampai ke tempat pelanggan? Ya. Atau di sini Pak? Ya, kita ngikutin si pelanggan mau diantar atau mau diambil. Diambil gitu. Diantar pun kita di area wilayah Magelang dan sekitarnya kita siap juga. Luar kota pun kalau memang ada yang minat silahkan. Iya. Ini luar biasa ini ya Pak ya. Salah satu pelayanan gitu ya Pak, diantar sampai tujuan gitu ya. Oke, awal mula berdirinya ini mungkin belum merekrut karyawan gitu ya Pak. Usaha sebesar ini, udah sampai sebesar ini, mungkin dibantu berapa karyawan gitu Pak? Alhamdulillah ini yang karyawan yang sudah jalan itu sekitar 4. Ya, 4 sih jalan, dibantu 4 karyawan. Ya, tapi kalau yang freelance dalam arti di saat darurat kita pasang di luar harus membutuhkan tenaga banyak, ya kita ada freelance juga sampai nambah 3 sampai 4 orang lagi. Jadi gitu. Tinggal sesuai kebutuhan. Iya. Itu juga merekrut orang-orang sekitar sini Pak? Iya, kita sekitar sini juga.
Dan pokoknya yang minat dan yang memang butuh, di saat kita butuh ya kita membutuhkan yang kita ambil yang deket-deket dulu. Ya. Ya. Terus gimana Pak manajemennya Pak untuk berbagi dengan karyawan gitu lah? Ada lemburan atau ada mungkin jam-jam yang lebih gitu? Ya, kita gaji karyawan itu harian. Jadi jam kerjanya juga jam 8 sampai jam 4. Kalau ada jam tambahan ya kita sesuai dengan kebijakan. Dalam arti ya sesuai dengan kebijakan semua, dalam arti karyawan nyaman, kita juga tercukupi kebutuhan kita. Iya. Jadi aturannya ya seperti tadi, sesuai jam kerjanya. Sesuai jam kerjanya gitu ya. Kalau ada tambahan jamnya juga ada tambahan penghasilan juga gitu ya. Ya, sampai misalnya kalau sampai jam 8 jam 9 malam ya kita hitung 2 hari. Ya, oke. Sampai jam 2 ya kita hitung 3 hari. 3 hari. Oke. Ini udah ada pertanyaan Pak dari sahabat Gemilang. Halo Gemilang, saya Rahayu di Magelang. Dialog ini sangat menginspirasi buat saya. Kebetulan saya juga mengalami sedikit kekurangan karena kecelakaan belum lama ini. Sehat selalu Pak Darmanto, kata-kata jenengan akan selalu saya ingat. Mau minta saran, apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk membangkitkan motivasi diri saya sendiri dengan keadaan fisik saya yang mungkin sekarang seperti ini? Oke ya. Selamat siang juga. Halo Mbak atau Mas ini ya? Rahayu atau cuma ya. Rahayu aja ya, mungkin lebih ke Mbak atau ya, mungkin lebih ke Mbak atau Mas ya. Mohon maaf. Selamat siang juga. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Gitu ya. Oke Mbak. Mohon maaf ini kalau saya ini folio pengguna kursi roda sejak umur 3 tahun Mbak. Nah, untuk Mbak mungkin yang sekarang lagi dapat musibah kecelakaan ya. Iya, kecelakaan ini. Dan menjadi disabilitas. Iya. Ya, untuk apa namanya itu tinggal kita aja Pak, semua diterima dengan ikhlas karena kita nggak meminta, kita hanya sebagai manusia hanya menjalankan hidup Pak. Jadi kita itu sebenarnya hanya menjalankan hidup. Ya. Jadi kadang ya sudah, tapi alhamdulillah Mbak sudah pernah sehat, sudah pernah bahagia sesuai dengan pada umumnya. Kalau kita memang selama ini kalau belum merasakan bagaimana indahnya dunia dalam arti itu. Tapi intinya gini Mbak, kita itu hanya menjalankan hidup. Jadi ya kita terima aja dengan lapang ikhlas. Masalah kedepannya itu mungkin akan lebih baik lebih baik dan lebih bahagia, tergantung kita menyikapi. Kalau masalah kesulitan, semua orang hidup pasti akan ada kesulitan Mbak. Cuma kita kemauan kita aja. Jadi kita hanya menjalani hidup ya kita terima dengan sebahagia mungkin, diri kita bikin sebahagia mungkin, karena nanti persoalan itu akan sudah ada yang menjawab Pak. Contohnya saya aja seperti itu, yang saya alami. Iya. Ini mungkin menjadi motivasi tersendiri ya buat Pak Darmanto, dan mungkin bisa tertular di masyarakat ya, salah satunya Mbak Rahayu ini ya. Tetap semangat Mbak Rahayu. Meskipun diberikan istilahnya bukan penghalang gitu ya Pak ya. Maaf Mbak Rahayu kalau misal jawaban saya kurang atau masih banyak yang beda dengan yang diharapkan Mbak Rahayu, mungkin Mbak Rahayu bisa main ke bengkel saya kapan. Kita welcome untuk siapapun. Mungkin bisa bisa disampaikan alamatnya. Tadi kalau belum sempat gitu ya. Di Bengkel Ngudi Rezeki ini ya. Bengkel saya Las Ngudi Rezeki, Jalan Sentanu KM 4 sebelah barat Pasar Gayu. Sebelah barat Pasar Gayu, Borobudur. Yeah. Jalan Sentanu KM 4. KM 4.
sebelah barat, Pasanggayu, Borobudur. Ya, mungkin bisa main-main ke sini, Mbak. Bisa lihat. Siapapun gitu ya, bukan Mbak Rahayu aja gitu ya. Siapapun ingin berkenalan dengan saya, ingin pokoknya kita welcome semua, siapa saja. Dari jam 8 sampai jam 10 malam kita masih terima tamu. Iya. Bukan hanya mau pesen tapi main-main juga boleh gitu ya Pak ya. Mau melihat kehidupan saya juga monggo silakan. Iya. Bahwa intinya kita itu kalau bahasanya saya itu ibarat buku, silakan mau dibaca sumonggo buat motivasi, mau disimpan aja juga boleh gitu ya. Lagi ini masih ada pertanyaan tapi kita simpan dulu, kita break sejenak ya Pak ya untuk kesempatan siang hari ini, dan tetap di Jamus Jagungan Lahan Musyawarah Spesial Disabilitas hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih, enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu, syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan Ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pak, Iya. itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini,
wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke Arpang, katon dulu. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang dan terima kasih. Anda masih bersama kami di Jamus Jagongan Lan Musyawarah Radio Gemilang spesial disabilitas ya. Masih bersama Bengkel Las Ngudi Rejeki bersama Bapak Darmanto. Ini Pak ada banyak banget pertanyaan dari pendengar dari sahabat Gemilang. Ya Pak, langsung saja ke pertanyaan. Selamat siang Pak Darmanto. Saya Rudi di Selak. Saya salut dengan Bapak luar biasa itu ya. Mungkin Bapak bisa berbagi tips memunculkan kepercayaan diri bagi teman-teman atau keluarga yang memiliki anak dengan keterbatasan agar bisa seperti Bapak saat ini. Namun saya yakin keterbatasan itu adalah suatu kelebihan yang mereka belum pahami atau temukan. Terima kasih. Ya, selamat siang juga Pak Rudi di ya. Selak ya. Selak ya. Oke ya. Untuk apa itu pertanyaan tadi? Mungkin berbagi tips memunculkan kepercayaan dari teman-teman atau keluarga yang memiliki anak dengan keterbatasan. Ya. Sebetulnya kalau yang saya alami, sebetulnya kita itu sebagai disabilitas itu sebetulnya yaitu tadi nggak minta, cuma tinggal menjalani hidup. Nah, jadi sebetulnya tinggal kita menjalani hidup ya seperti itu. Semua dibikin senang, nyaman, karena orang itu nggak ada yang namanya keterbatasan, hanya beda jalan dan beda. Tapi kita semua akan sampai ke tujuan. Iya. Jadi yang penting semangat, jangan memikirkan hasil, yang penting kita berusaha. Karena kalau kita yang memikirkan hasil itu nggak akan pas, karena kemauan dengan apa namanya yang diberikan akan selalu berbeda, Mas. Beda, iya. Taruhlah gitu. Kalau awal mula dulu juga saya masih balita itu ya juga nggak bisa menerima apa yang kita takdir sandang seperti yang ini, kita gitu ya, takdir seperti ini. Tapi lambat laun dengan memang kita pikir bahwa kita mau nggak mau ya harus dijalani dan harus kita pertanggungjawabkan ke Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita ya harus menjalani dengan sebahagia mungkin. Jangan sampai kita merasakan kita itu ada beban. Semua itu sebetulnya sama, cuma beda persoalannya. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu ya kita terima dengan senang hati, jangan berkecil hati karena semua hasil sudah ditentukan. Cuma belum diberitahukan, cuma hasilnya akan sudah ditentukan seperti itu. Iya. Jadi kita hanya berusaha menjalani semua yang kita hadapi ini dengan senang, dengan semangat. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Jadi jangan kita melihat
orang lain yang bisa betul. Kita contohnya kita akan ke Borobudur, jalannya kan beda-beda. Ada yang lewat Selak ke utara, ada yang harus lewat Selak mutar lagi. Kita harus mutar karena kita nggak bisa instan ke sana karena ada keterbatasan. Tapi tujuannya tetap sama gitu. Tujuannya kita akan sama. Jadi intinya kita jalani aja karena nggak ada persoalan yang sulit. Sesulit apapun itu kalau kita pikirkan, kalau kita jalani nggak akan sulit. Iya. Intinya gitu. Ya, mungkin semangat selalu buat Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi ini punya salah satu anak yang mungkin keterbatasan. Kalau mohon maaf, Pak Darmanto ini keluarganya, istri, anak-anaknya? Alhamdulillah, saya nikah dini dulu. Dalam arti itu saya nikah di usia 19 tahun. Kebetulan juga istri saya juga berkursi roda dari Tasikmalaya. Sama seperti Bapak, dengan keterbatasan seperti ini. Dan sampai saat ini kita dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak, luar biasa ini ya. Nomor yang pertama itu laki-laki, sudah alhamdulillah sudah berumah tangga. Yang kedua laki-laki juga, baru selesai sekolah bulan kemarin baru selesai sarjana di UNY. Wisuda itu ya Pak? Sudah, udah wisuda ya, alhamdulillah ya. Guru olahraga. Iya. Terus yang ketiga maaf, ini masih kelas 1 SMA, sambil mondok di Berjan An-Nawawi. Di pondok pesantren Berjan An-Nawawi. Yang nomor 4 terakhir masih duduk di sekolah kelas 4 MI madrasah. Iya. Alhamdulillah juga anak-anak saya, walaupun saya dan istri saya berkursi roda, anak-anak saya alhamdulillah sehat walafiat seperti masyarakat pada umumnya, dan di saat balita pun mereka diberi kelebihan karena 9 bulan sudah pada bisa berjalan. Oh, 9 bulan luar biasa. Ini jadi salah satu kelebihan gitu ya Pak, anugerah gitu ya dari Tuhan gitu ya Pak ya. Mungkin berbagi pengalaman mungkin untuk yang masyarakat yang punya balita, balita itu jangan banyak digendong ternyata. Karena apa? Dengan dibebaskan dilatih dengan alas gitu. Dia EQ-nya akan cepat, karena apa? Dia akan bebas beredukasi, bergerak. Jadi ya itu pengalaman dari saya yang nggak bisa gendong anak mungkin ya, pengalaman dari ini ya Pak Darmanto ya dengan membimbing anak-anaknya gitu ya. Oke, pertanyaan lagi Pak, ini dari pendengar dari Sahabat Gelang semuanya ini ya. Selamat siang Bapak, bisa dijelaskan dari pengalaman mengenai tata kelola usaha baik dari aspek keuangan, sistem pemasaran dan sampai pengelolaan aset sampai berkembang saat ini. Terima kasih. Ini dari Ibu Windy yang ada di Muntilan. Selamat siang Ibu Windy. Muntilan. Kalau untuk manajemen ya istilahnya, manajemen itu kita memang dari awalnya dari nol, kita melangkah step by step dari nol, modal pun kita dari hutang bank dari 3 juta sampai sekarang sampai ratusan juta Mbak. Jadi kalau untuk menjalani bisnis itu kita yang penting jalan aja sesuai yang kita bisa, yang kita jalani gitu. Kita nggak menarget budget laba dan keuntungan, karena apa? Yang namanya laba dan keuntungan ini kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi intinya kita jalani aja. Karena kita juga yang namanya usaha itu yang harus jelimet, memang rumit. Nah itu kita lakukan di kehidupan bisnis itu kita dalam arti seperti ini. Jadi jangan sampai pengeluaran itu melebihi pemasukan. Karena sebetulnya kita yang tahu pengeluaran kita dan dari budget penghasilan kita. Jadi intinya
kita harus tetap positif thinking, yakin yang namanya usaha itu kita jalani apa yang kita mampu dan jangan dipaksakan harus secepat kilat naik ke atas. Jadi tetap dari kecil, dari sedikit demi sedikit demi sedikit, dan terutama bagi yang kita jalani saat ini, kita itu selalu yang namanya menerima kritik. Jadi dalam arti kita jangan sampai puas dengan pekerjaan kita, selalu minta saran dan kritik dari orang lain, terutama dari konsumen. Jangan sampai, karena apa yang namanya konsumen itu kalau kita selalu akan merendah, otomatis dengan seperti apa akan memberi masukan. Iya. Nah, gitu. Dan memang dari awal mula kita itu otodidak ya, hanya coba mencoba. Nah, dari itu ya, ilmunya juga datang dari konsumen sebetulnya. Iya. Jadi istilahnya dari tukar pengalaman gitu ya Pak ya. Dari konsumen. Sampai sekarang pun saya tidak merasa puas dengan yang namanya produk saya. Jadi selalu akan menerima kritik dan saran. Iya. Gitu. Karena itulah yang akan membangun usaha kita. Iya. Jadi nggak malah ngedon gitu ya, dikritik, dikasih saran nggak malah ngedon, tapi jadi tambah semangat ya Pak ya untuk kedepannya ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, masih ada pertanyaan lagi nih ya. Banyak banget ini pendengar yang menyaksikan, mendengarkan talkshow pada kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang Bapak Darmanto, saya Bu Winati dari Tegarjo. Sangat terkesan dengan bincang-bincang kali ini. Mohon bisa Bapak berikan saran dan penyemangat. Tadi udah ya Pak ya, saran dan juga semangat gitu ya Pak, agar tetap optimis dalam menjalani kehidupan meski dalam segala keterbatasan gitu ya. Ya, oke. Selamat siang juga Ibu Winati. Ibu Winati di Tegarjo. Ya itu tadi ini pertanyaan semua hampir sama ini, ya, motivasi dan cara. Sebenarnya ya itu tadi intinya hidup itu kita hidup tinggal menjalani. Jadi nggak bisa apa namanya dalam arti protes. Gitu. Jadi sedangkan hidup itu ada pertanggungjawabannya. Contohnya kita hidup selayaknya manusia hidup, ya ada keluarga dan sebagainya, ada tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan sebagainya, apalagi juga tanggung jawab untuk bersosial. Jadi intinya hidup itu kita hanya suruh menjalani. Ya, jadi itu yang kita lakukan yang kita, karena memang nggak bisa mau protes kemana juga nggak bisa, tinggal menjalani. Ya kita terima dengan apa adanya, kita bikin sebahagia mungkin hati kita untuk menjalani hidup, karena kalau kita terus meronta, banyak tuntutan akan menyiksa dan menghabiskan waktu kita untuk apa namanya menjalani hidup. Jadi sesuai kita yang kita bisa. Contohnya memang nyuwun sewu ini, saya yang sudah apa yang kita bisa lakukan di atas sudah kita lakukan. Iya. Jadi intinya. Oke, terakhir ini Pak, apa yang menjadi target kedepannya, Bapak? Untuk target saya itu intinya saya akan berkreasi sampai kapanpun. Iya. Jadi, dan pesan-pesan mungkin bagi pendengar sahabat Gemilang semuanya. Untuk sahabat Gemilang semuanya, intinya kita sebagai manusia yang mungkin beriman, ya janganlah suka mengeluh, janganlah selalu banyak berprotes bahwa kita harus menjalani hidup yang sudah dikaruniakan ke kita. Jadi kita selalu bertanggung jawab dengan segala sesuatu apapun yang kita bisa dan yang sudah kita harus kita jalani. Iya. Jadi
intinya orang hidup itu penuh bertanggung jawab dan berbuat sebaik mungkin untuk masyarakat. Jangan sampai kita menjadi benalu di masyarakat, tapi setidaknya kita walaupun tidak bisa membantu masyarakat, tapi jangan merugikan masyarakat. Luar biasa banget perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, tapi waktu Pak yang membatasi kita gitu ya. Terima kasih buat Bapak Darmanto, sukses selalu ke depannya, diberikan kesehatan selalu gitu ya Pak, untuk membangun bisnis ini lebih besar lagi gitu ya Pak. Oke, Amin. Sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jamus Jagongan Lahan Musyawarah spesial UMKM disabilitas bersama Bengkel Ngudi Rezeki yang sudah menemani kita selama 1 jam ini ya, kurang lebih 1 jam ini ya. Dari saya Arman dan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Saya akhiri 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.